Innaka sungguhnya engkau su'idta al-mimbar, engkau naik mimbar. Jadi setelah selesai khutbah baru tanya, ya Rasulullah, Anda naik mimbar tadi. Qulta, kemudian engkau berucap amin, amin, amin 3 kali. Apakah gerangan yang menjadikan engkau mengucapkan itu ya Rasulullah? Ada apa? Faqala, baginda Nabi menjawab, Inna Jibrila, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihi salam, atani telah datang kepadaku. Faqala, dan berkata, menghabarkan berita. Man adraka syahra ramadhana, barang siapa menemukan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata kok belum diampuni dosanya, fatakhalan nar, akhirnya masuk neraka dia. Kok ada orang ketemu Ramadan masih saja enggak diampuni dosanya dan masih neraka, fa'abadallah, maka sungguh semoga Allah menjadikan dia celaka. Maksudnya gini, ada orang memasuki bulan Ramadan, kok tidak mengambil sebab-sebab gini. Ada orang masuk bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan bulan pengampunan. Bulan Allah bagi-bagikan pengampunan. Bulan diskon. Lah kok nggak ngambil diskon? Celakalah dia. Gambarannya begitu. Ini bulan mulia, bulan Ramadan, kok tidak ada kerinduan untuk beribadah, meningkatkan kualitas, maka ab'adahullah, celaka dia. Kul, katakan wahai Muhammad, amin. Nabi mengatakan amin. Kenapa? Karena sanjungan ini macam menyanjung. Bulan Ramadan. Ibaratnya begini. Ini ada orang, katanya pada butuh kepada barang dagangan, beras, minyak goreng. Ada orang kaya raya membuka tokonya, tolong ada diskon, beli murah. Bahkan yang nggak punya boleh ngambil. Lah kok ngambil? Bodohlah dia. Gitu loh. Benar. Gitu. Orang lebihnya begitu. Ini ada diskon besar-besaran dari Allah bulan Ramadan. Kok masih saja dia tidak diampuni? Ab'adahullah. Terkutuk dia, terjauhkan dari rahmat Allah. Fakultu amin, lalu aku mengikuti amin. Wa man adraka abawaihi, barang siapa yang bisa menemukan kedua orang tuanya, dengar wahai anak. Yang menemukan kedua orang tuanya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yabirrahuma, lalu dia tidak berusaha untuk berbakti pada keduanya. Famata, kemudian dia mati, fatakhalan nar, masuk neraka, fa'abadahullah, celakalah dia. Maknanya apa? Ada surga di dalam rumahmu. Ada pintu surga di dalam rumahmu kau tinggalkan. Yaitu ibunda dan ayahandamu. Disia-siakan begitu saja, tidak ada kerinduan untuk berbakti. Bahkan mungkin kerjaannya merepotkan saja. Merepotkan orang tua itu bermacam-macam ya. Tidak peduli dengan urusan orang tua, Masya Allah. Menyiksa orang tua. Durhaka halus. Memberatkan orang tua dengan permintaan-permintaannya. Na'udzubillah, sehingga orang tua yang namanya orang tua selalu menyambut permintaan anak dengan kasih dan sayang. Namun seorang anak meminta dengan tanpa perasaan, tidak seimbang. Seharusnya orang tua kita memandang kita dengan kasih, kalau kita minta juga dengan kasih dong. Pakai tenggang rasa dong, pakai rasa dong. Menghidupkan rasa mengabdi, menghidupkan rasa berbakti, agar kita selamat. Lah ini orang menemukan orang tuanya nggak ada rindu untuk berbakti. Tidak ada kemauan untuk berbakti. Maka masuk neraka. Celakalah dia. Kul amin, katakan wahai Muhammad amin, lalu Nabi apa? Fakultu amin. Nabi mengamini. Masih bang orang nggak benar itu. Kemudian wa man dzukirtu indahu, yang ketiga, man dzukirta indahu. Jika ada orang yang mendengar namamu disebut wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril ngomong ke Rasul, idza dzukirta indahu. Kalau namamu disebut di hadapan satu orang, falam yusalli alaika, lalu tidak menyambut dengan salawat kepadamu, famata, kemudian dia meninggal, fatakhalan nar, kemudian masuk neraka, fa'abadahullah, celakalah dia. Adapun ini penafsirannya panjang sekali. Apakah salawat menjadi sebuah kewajiban? Kan tidak wajib, kenapa masuk neraka kan begitu. Akan tapi para ulama memandang lebih jauh. Karena apa? Kunci
untuk kita bisa benar-benar menjalankan syariat dengan benar adalah membangun cinta dengan sahibus syariati, pembawa syariat. Semakin kuat ikatan kita dengan pembawa syariat, maka semakin hebat di dalam kita menjalankan syariat. Dan cinta adanya di dalam hati. Akan tapi itu akan menjadikan pendengaran kita khusyuk, mata kita sejuk. Perilaku kita lembut. Sehingga spontan. Mungkin ada satu orang yang sangat mencintai anaknya. Namanya Ahmad misalnya. Ahmad Ghazali misalnya. Di saat orang menyebut nama anaknya, dia langsung mustahil nggak noleh. Dia anak yang sangat dicintainya. Akan terperanjat tiba-tiba, oh nama anakku disebut. Karena ada cinta. Tapi kalau sudah nggak cinta atau nggak nyambung, nggak ingat. Ya enggak. Oh, kemudian nama Baginda ini siapa? Bukan main-main ini. Bukan orang biasa. Bagaimana seseorang disebut nama Baginda kalau tidak ada bergetar hatinya atau tidak? Terpesona dia. Berarti memang tidak sambung hatinya kepada Baginda. Disebut namanya. Berarti selama ini mungkin tidak pernah hadir di dalam renungannya yang panjang tentang siapa Baginda. Tidak menyadari tentang jasa beliau yang sangat agung. Kebesaran beliau, kemuliaan beliau, dan siapa beliau. Jadi kalau orang tidak mengerti tentang siapa beliau, kebesaran beliau, ya itulah. Dia tidak akan beruntung. Menjalankan syariat pun adalah hanya karena lingkungan. Bukan karena sambung hati dengan Baginda. Dan orang yang sambung hati dengan serius kepada Baginda, spontan. Di saat disebut nama Baginda, dia tidak akan diam. Karena begitu agungnya jasa Nabi, maka dia pun ingin membalas jasanya. Untuk menyambung hati dengan Nabi. Boleh kita katakan membalas budi Nabi, jasa Nabi, kebaikan Nabi dan sebagainya. Biarpun Nabi tidak perlu dengan itu semuanya. Akan tapi hendaknya kita melakukan apa itu? Berselawat kepada Baginda. Hadiah istimewa untuk Rasulullah. Hadiah membawa hadiah. Lalu kita bersalawat kepada Baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pastikan di saat disebut nama Nabi, hadir dong. Nabi di pikir kita. Di pikiran kita. Di mata hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bersalawat adalah paling mudah. Nah kalau disebut Baginda, diam saja. Maka pastikan mulai saat ini. Jangan mendengar nama beliau disebut kecuali Anda berselawat.